Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tatbi'u syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Shadaqul Azim. Jemaah salat Jumat yang saleh dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama dan utama tidak henti-hentinya kita menyampaikan rasa syukur, puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat, taufik dan hidayahnya kita masih memiliki nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita dapat bermujahadah dalam melaksanakan salat Jumat secara jema'i pada hari ini. Tidak lupa selawat dan salam kepada junjungan kita yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'in sampai kepada kita sekalian. Mudah-mudahan kita memperoleh syafaat beliau di yaumil akhir nanti insyaallah. Dalam waktu yang relatif singkat, khotib akan menyampaikan tema khutbah hari ini, Nabi Muhammad pemimpin dunia yang berjaya. Untuk membicarakan Nabi Muhammad sebagai pemimpin yang berjaya, maka salah seorang ahli fisika keturunan Yahudi, Profesor Dr. Michael Hart, tahun 1987 menulis buku yang terkenal 100 orang yang berpengaruh di dunia. Buku itu diterbitkan kembali pada edisi kedua tahun 1992 yang tidak ada perubahan yang signifikan, di mana dari 100 orang yang berpengaruh dunia, Nabi Muhammad ditempatkan sebagai ranking pertama, mengalahkan 24 nabi yang disebutkan dalam Al-Quran, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam, mengalahkan semua pemimpin agama dunia, apa Hindu, Buddha, Konghucu dan seterusnya, mengalahkan para saintis, apakah Einstein, apakah Thomas Alva Edison dan lain-lain. Ketika beliau memberikan kuliah di depan mahasiswanya di Amerika Serikat beberapa tahun yang lalu, mahasiswanya protes, kenapa Anda menempatkan Muhammad sebagai the first ranking pertama dari 100 orang yang berpengaruh dunia? Kata mereka, Hart, 15 abad yang lalu ketika Muhammad mendeklarasi dirinya sebagai nabi, beliau hanya didukung oleh seorang perempuan namanya Khadijah, istrinya. Beliau hanya didukung oleh seorang remaja usia SMP, yaitu sepupunya sendiri, Ali bin Abi Thalib, dan didukung oleh seorang pembantunya, Zaid bin Harithah. Cuma 3 orang yang mendukungnya. Beberapa waktu kemudian baru sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Hari ini, kata Hart, 10 tahun yang lalu, umat Islam sudah 1,3 miliar dan akan bertambah terus. Dan hari ini kalau bapak buka Google, umat Islam di dunia hari ini 1,9 miliar. Sehingga sudah menggeser posisi agama Hindu. Tadinya agama Nasrani, Protestan, kemudian Hindu, baru Islam. Hari ini Islam sudah melewati agama Hindu, sudah berada pada posisi kedua. Dan itu akan bertambah terus. Kemudian Profesor Michael Hart bertanya kepada mahasiswanya, "Are you ready for your Christ?" Apakah Anda siap untuk Yesus Kristus? Tidak ada mahasiswa yang angkat tangan, diam. Kata Michael Hart, pengikut Nabi Muhammad siap mati, membela nabinya, membela Qur'annya, membela agamanya. Itu pengikut Muhammad. Apa yang mengakibatkan beliau berhasil dalam 15 abad? Karena kepimpinan beliau merupakan satu kombinasi dari 3 fungsi pemimpin. Yang pertama sebagai komandan, yang kedua sebagai manajer, yang ketiga sebagai pelayan.
Ketiga fungsi pemimpin disatukan sesuai dengan Al-Baqarah 208 yang dibacakan pada mukadimah tadi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, masuklah Islam secara totalitas. Jangan ikuti langkah-langkah syaitan, karena syaitan itu adalah musuh kalian yang nyata. Apa contoh ajakan, seruan, langkah-langkah syaitan? Tidak boleh bicara politik di masjid, tidak boleh bicara ekonomi di masjid, tidak boleh bicara hal-hal lain di luar masjid. Itu adalah sekularisme. Itu adalah langkah-langkah godaan setan. Itu adalah teori dari Snokhorhoranya pada zaman Belanda. Sekian tahun belajar di Mekah, pura-pura masuk Islam, kembali ke Indonesia, kemudian menyampaikan, orang Islam, kata Snokhorhornya kepada pemerintah Belanda, kalau orang Islam melaksanakan ritual, sholat, saum, haji, bebaskan. Tapi jika mereka bicara tentang politik, bicara tentang ekonomi, bicara tentang hukum, bicara tentang pendidikan, cegah bila perlu dengan invasi militer. Dan itu sedang diulangi sekarang. Jadi sumul, menyatu. Karena para founder fathers merumuskan di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Surah Al-Ikhlas, Kul Allah Ahad. Diabadikan dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 29 ayat 1. Negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Jadi Indonesia itu negara tauhid, bukan negara kapitalis, bukan negara sekuler, apalagi negara komunis, negara tauhid. Dan ayat 2 dijelaskan, negara menjamin kebebasan setiap warga negara untuk memeluk agamanya dan melaksanakan ajaran dan syariat agamanya itu. Jadi jika orang Islam bicara tentang ekonomi Islam, karena syariat agama adalah zakat, infak, sedekah, itu adalah ekonomi. Dan kalau orang Islam tidak bicara ekonomi, maka melanggar satu rukun Islam, zakat. 9 orang yang merumuskan Pancasila dan Undang-Undang 45, 4 orang adalah ulama. Haji Agus Salim, Kiai Haji Wahid Hashim, Abdul Qahar Muzakir, dan Abi Kusno. 4 orang ulama yang menyusunnya. Karena itu maka sila keempat itu diusulkan oleh Haji Agus Salim. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, wa amrum syura bainahum. Karena Haji Agus Salim merujuk pada peristiwa Umar Ibn Khattab ketika beliau sudah dalam keadaan sekarat, dibunuh, ditusuk oleh seorang pemuda Yahudi, maka beliau akan mencari penggantinya. Beliau tidak menemukan orang seperti Abu Bakar menemukan dirinya, maka beliau menunjuk 7 orang sebagai formatur. 7 orang inilah bermusyawarah, wa amruhum syura bainahum, maka mereka menentukan Utsman bin Affan sebagai khalifah pengetahuan. Itulah sila keempat. Bahwa hari ini ada pilkada ala piris pada pilkades bertentangan dengan sila keempat, karena semua orang tahu bagaimana ketika amandemen Undang-Undang Dasar 45 tahun 99 sampai 2002 berkarung-karung dolar menggelinding di Senayan, sehingga kemudian Undang-Undang Dasar 45 diobrak-abrik seperti itu. Sebagai komandan, Nabi Muhammad selalu di depan, membawa kemana prajuritnya, membawa kemana umatnya, membawa kemana rakyatnya. Perang Badar beliau langsung terjun, tidak di belakang meja. Perang Uhud luka sampai gerahamnya. Sebagai komandan punya visi ke depan, mau dibawa kemana umatnya, kepada jamaahnya, kepada rakyatnya, kepada bangsa. Bukan hanya 2045, tapi seperti dijelaskan dalam doa kita, doa sapu jagat, Al-Baqarah 201, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Jadi visi dunia akhirat, bukan hanya dunia, bukan hanya di Musyarawat, bukan hanya di Sumatera Selatan, bukan hanya di Indonesia, tapi seluruh dunia dan akhirat.
Sebagai komandan, beliau teladan. Apa yang beliau sampaikan, beliau laksanakan dulu kepada keluarganya, baru kepada umatnya. Sebagai teladan, karena Allah sudah memproklamirkan beliau sebagai sebaik-baik teladan dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya pada diri Rasul itu sebaik-baik teladan bagi orang yang mengharapkan datangnya rahmat Allah, yang mempercayai hari akhirat dan mengingat Allah dalam 24 hours, mengingat Allah dalam jumlah yang banyak, katsira, tidak terbatas. Jika kita tanya anak SD apa fungsi lampu merah traffic light, pasti anak SD tahu. Kalau lampu merah berhenti, kalau lampu hijau jalan. Tapi berapa ribu, berapa juta di Indonesia, di seluruh dunia setiap hari kecelakaan karena melanggar lalu lintas. Setiap hari orang melanggar. Dia tahu lampu merah berhenti, lampu hijau jalan, tapi tetap saja. Begitu juga umat Islam. Mereka tahu bahwa Muhammad itu adalah sebaik-baik teladan, tapi cuma percaya, tidak laksanakan, tidak ikuti. Pada suatu waktu para rabbi Yahudi datang ke Madinah bertemu dengan Rasulullah. Kemudian berdialog, berdiskusi. Tapi Rasulullah kaget, heran, tanda tanya, kenapa ada di antara para rabbi itu dulunya seperti gelisah. Jibril datang membisiki Rasulullah, hari ini hari Sabtu, hari mereka Sabat beribadah. Maka Rasulullah kaget, minta maaf, dan Nabi menyediakan tempat untuk mereka melakukan ibadah hari Sabtu. Nabi lakukan itu dalam kedudukan sebagai kepala negara, di mana setiap rakyatnya harus memperoleh fasilitas ibadah ritual. Sebagai kepala negara, sebagai komandan. Di lain waktu ketika beliau melakukan kunjungan ke perkampungan orang Yahudi di pinggir kota Madinah, masuk waktu salat zuhur, kemudian mereka persilakan masuk ke sinagog, tempat ibadah orang Yahudi. Kata Rasulullah, tidak, saya harus kembali ke Masjid Nabawi. Kenapa? Karena Al-Quran jelas, lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku, aku tidak ikut cara kamu dan kamu tidak ikut cara aku. Jadi kalau ada orang yang beribadah atau sholat di sinagog, di gereja, di kuil, di tepekong, itu adalah agama baru, bukan agama Nabi Muhammad SAW. Pemimpin sebagai komandan. Yang kedua, pemimpin sebagai manajer. Pemimpin sebagai manajer, dia tidak melihat umatnya, dia tidak melihat rakyatnya, dia tidak melihat anggotanya, jamaahnya, karena sebagai pembantu atau bahan, tapi sebagai mitra kerja. Sebagai mitra kerja. Sebagai mitra kerja, maka saran, pendapat, informasi disampaikan dan terbuka, diterima, didiskusikan, dan kemudian diambil keputusan. Ketika sudah ada keputusan, faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jika kalian sudah berketetapan hati, serahkan kepada Allah. Dalam perang Badar, Rasulullah perintahkan pasukan membuka kemah. Kemudian seorang prajurit yang baru masuk Islam, bukan orang Arab juga, orang Parsi. Ya Rasulullah, apakah milih tempat ini wahyu atau pendapat Rasulullah sendiri? Kata Rasulullah, ini pendapat saya. Kata prajurit, kalau begitu saya usulkan pindah ke sana ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kenapa? Di sana ada mata air, padang pasir. Siapa yang menguasai mata air, dia akan memenangkan peperangan. Dan prajurit yang baru beberapa bulan masuk Islam itu, pendapatnya diikuti, dan Rasulullah perintahkan pindah ke sana dekat mata air. Dan sejarah membuktikan
311 orang pasukan Badar mengalahkan 1000 orang pasukan Quraisy. Jadi kemitraan antara bos dengan bawahan adalah sejarah dalam menerima pendapat secara. Yang terakhir sebagai pelayan. Dalam satu peperangan berhenti berkemah, Rasulullah perintahkan si A, si B, si C, pasang ini, pasang ini, pasang ini. Selesai sudah melakukan pembagian tugas, job description. Kemudian beliau bertanya kepada diri sendiri, tapi didengar oleh sahabat. Tugas saya apa ya? Kata Nabi kepada dirinya sendiri. Para sahabat dengar, kata para sahabat, ya Anda Rasulullah, ya Rasulullah. Tidak, saya harus melaksanakan tugas. Kalau begitu saya mencari ranting kayu. Kepala negara, panglima perang mencari ranting kayu untuk memasak. Ini yang disebut dengan KPI, Key Performance Indicator. Dari atas sampai ke bawah semua harus ada punya job. Jangan mentang-mentang presiden, menteri, gubernur, bupati, wali kota, camat dan seterusnya kemudian santai saja makan gaji buta. Tidak, harus punya job masing-masing. Ketika Abu Bakar menjadi khalifah, Rasulullah sudah meninggal beberapa waktu. Datang Abu Bakar ke rumah anaknya Aisyah, istri Rasulullah, janda Rasulullah. Wahai Aisyah putriku, apakah kepemimpinan aku sudah bisa menyamai kepemimpinan Rasulullah? Belum Abi. Kenapa? Karena Rasulullah setiap hari pergi ke ujung kota Madinah, ada pengemis buta di sana, disuapin beliau. Abu Bakar tidak mau kalah dengan Rasulullah, pergi ke ujung kota Madinah. Ada seorang pengemis Yahudi buta, maka kemudian Abu Bakar menyuap dia dengan roti. Kemudian pengemis itu bertanya, siapa Anda? Kata Abu Bakar sambil mengetes, saya orang yang biasa menyuapi kamu. Kata pengemis itu, bohong, dusta, Anda berbohong. Kenapa? Karena yang menyuapi saya itu biasanya dia kunyah dulu rotinya, baru dia suapin saya. Nabi mengunyah dulu itu roti, baru menyuapi itu Yahudi, pengemis buta. Karena pengemis itu sudah tua, sehingga giginya sudah kurang. Menangis Abu Bakar. Meskipun dia buta, dia dengar apa ya, suara tangis dari Abu Bakar. Kenapa kamu nangis? Orang yang kamu sebutkan itu baru saja beberapa waktu lalu meninggal dunia. Emangnya dia siapa? Dia adalah Nabi Muhammad SAW. Seperti petir di siang hari bolong menyerang, menerpa telinga dari pengemis buta ini. Kenapa? Karena setiap hari selama di Madinah 10 tahun, setiap hari dia memaki-maki Nabi Muhammad, dia mencela, dia mencerca Nabi Muhammad. Tapi setiap hari itu juga Nabi Muhammad dalam menyuapi dia. Dan berlakulah ketentuan Allah bahwa hidayah itu milik Allah. Keluar dari mulut pengemis buta itu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nabi Muhammad melakukan itu sebagai pelayan, melayani semua rakyatnya. Sampai-sampai pengemis yang selalu memaki-maki dia, tetap beliau menyuapi beliau. Mudah-mudahan dengan 3 fungsi pemimpin, komandan, manajer, pelayan, kita dalam kedudukan apa saja di kantor, di perusahaan, di rumah tangga, kita lakukan itu, insyaallah bisa kita mencapai kemajuan Islam. Paling tidak sampai 2045 tercipta Indonesia berkah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu fi amalina wa amalina wa innahul azizul hakim. Allahumma salli ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du fa ibadallah ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fil karim wa billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara sadaqal hajib. Jemaah, sebagai kesimpulan teknis dari khutbah pertama, maka kemudian marilah kita sebagai kepala keluarga, kepala kantor, kepala perusahaan, kepala apa saja, pimpin apa saja, sesuai dengan surat Al-Baqarah yang disampaikan tadi, surat Al-Asr yang disampaikan tadi, bahwa wahai orang-orang yang beriman, perintah kepada pimpinan, suami, lindungi dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Untuk itu maka kemudian marilah kita mulai dengan kembali kepada Al-Quran, karena satu-satunya jalan keselamatan adalah Al-Quran. Biasakan habis sholat 5 waktu, ketika di rumah atau di kantor, baca beberapa halaman atau paling tidak 1 ain dari Quran setiap selesai sholat 5 waktu. Sekarang sudah ada HP yang modern, di dalam HP itu ada Al-Quran, bisa baca beberapa ayat atau 1 paragraf atau 1 ayat. Yang kedua, kita tularkan kepada anak kita mulai dari bayi sampai kemudian remaja, agar supaya mereka mengerti apa itu Quran, dan belajarkan mereka yang pertama yang harus mereka baca ada alif ba ta sa, bukan A B C D. Kemudian mereka harus mengucapkan sehari-hari, mulai belajar bicara Allah, Rasulullah, Allah, Muhammad, dan seterusnya. Kata-kata yang sederhana untuk mereka. Sudah itu kemudian ketika sudah umur setahun, ajarkan mereka sholat. Umur 2 tahun bawa ke masjid, bawa ke musalla. Bahwa kemudian nanti di musalla atau di masjid itu mereka ketika sujud kemudian guling-guling, itu persoalan lain. Maka untuk itu menurut Rasulullah, anak-anak itu safnya paling belakang, sehingga kalau mereka melakukan gangguan apa tidak mengganggu saf. Kalau perempuan, anak-anak paling depan. Kalau toh anak itu tidak bisa dipisahkan dengan bapaknya, sholatlah paling ujung saf, kanan kiri, sehingga kemudian anaknya itu tidak mengganggu saf yang terputus karena dia guling-guling dan seterusnya. Dengan begitu maka kemudian keluarga kita menjadi keluarga sakinah, RT kita menjadi RT sakinah, RW kita menjadi RW sakinah, kecamatan kita menjadi sakinah, kabupaten menjadi sakinah, provinsi menjadi sakinah, negara menjadi sakinah. Itulah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Marilah kita menegakkan hati kita, berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan semua amal ibadah kita, baik ubudiyah maupun muamalah secara individu maupun jema'i, diterima oleh Allah SWT. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahibin wal amwat innaka samiun karim mujib da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana afriq alana sabran sabit aqdama wansurna 'alal kafirin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal kafirin fansurna 'alal kafirin fansurna 'alal kafirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allah